kayak itu aja rugi kita. Kenapa? Negeri akhirat kadang memberikan manfaat kesugihan yang ada tadi. Coba ketika Allah berikan kesugihan, kirim dahulu. Apa misalnya? Nih bulan puasa, masjid mengadakan buka puasa, ya. Ada mana tulisan tadi di dinding tuh. Cuma benar tapi paham kosong tuh. Anggaran berapa sehari panitia? 2.500.000 sehat. Besi duit 20 miliar. Mbak nurun menyambat juga 2.500.000 duit 20 miliar. Rasa mustahil kata kawan. Mun kawan sebulanan bang seorang nama handle-nya loh. Ya, banyak sisanya kalau dari yang dibaliakan. Ini kada duit 20 miliar. Mau 4 buka, 4 aja bang menyumbang ada. Wah, sakit radon kayak ini. Ya. Nah itu kegunaan duit yang banyak tadi tuh. Ini 60. Apalagi di bulan Ramadan, bulan keberkahan. Mun kita mau membukakan orang puasa, ya kan? Seberapa banyak orang yang kita bukakan itu, yaitu pahala yang kita peroleh tanpa mengurangi dari sedikit pun pahala orang yang hadir umat buka puasa. Jadi sahabat pernah bertanya ketika itu, wahai Rasulullah, amun kakawalan nang sugi, amun kami nang kada tapi ada duitnya nih ya Pak, hendak juga nih membukakan uang. Artinya Rasulullah seberapa kemampuan ikam kawannya menyumbang misalnya 3 biji korma aja. Misalnya memang kemampuannya saya itu antar saja. Ikam misalnya kawan menukarkan banyu minumannya aja, sedus antar saja, ya kan? Nah, nang sugi jangan memaham hadis nang kayak ini juga. Nang duit 20 miliar itu tadi sedus saja, banyu minum nang dijurung ke masjid. Ditakuni panitia, mau Pak Haji, seini aja Pak. Biar sedih nang penting ikhlas. Alih sebabnya mau nang engken tapi tahu dalil. Alih menasihati ngalih kada sesuai ya. Jadi jalan seberapa kemampuan yang kita miliki, Allah tidak menutup jalan pintu kebaikan. Nah, nang sugih ya kan sesuai ya kan tadi. Ya, ini jangan dipaham dua ketika hadis yang tentang membukakan orang itu kada harus kurma itu yang membukakan. Kan enak salah pahamnya kayak ini kan membukakan puasa orang karena biasa orang berbuka puasa itu berdahulu dengan kurma. Nah pada dia di masjid berlimpah stok kurma, masing-masing menyumbang kurmanya aja supaya apa? Nyaman dapat pahala membukakan orang ya. Bukan hanya kurma aja. Artinya sesuatu yang kita nafkahkan yang dimakan oleh orang yang berbuka puasa tadi, baik itu nasinya kah, kurmanya kah, masuk aja banyu minumnya. Amun barataan menyumbang kurmanya, banyunya kadada ya Pak. Ayo, nasinya kadada, kanyanglah makan kurma lah 3 kilo, tahanlah makanlah. Jadi tidak menutup akan menu-menu yang lain ketika misalnya ada sudah yang menyumbang kurmanya. Ya, takut nih panitia diri kita yang belum ada lagi nih. Ya panitia misalnya makanannya apa aja, bahasnya misalnya atau iwaknya, nah itu yang kita sumbang ya. Nah, jadi kesugihan jabatan kayak itu dua.
ya apa yang kita mampu untuk orang banyak, kita bisa jabatan nih atau pangkat nih, kayak pacarannya orang itu nyaman kayak itu tuh. Nah amun pejabat kita, orang berpangkat kita berisian perhatian kayak apa caranya umat Rasulullah ini nyaman, nah insya Allah barakah tuh hidupnya. Orang ketuduhan aja, walau ampih menjabat sudah orang tetap sayang lawan sidin, hormat lawan sidin. Kenapa? Waktu menjabat baik kada mengalihi orang, tak karena naudzubillah min dzalik samantang besi jabatan, samantang tanda tangan berharga, lalu apa namanya yo? Apa bahasa kita tuh model kayak koyok, nah ya kan? Bah dingalihi bener orang tuh keurusan. Padahal ada insidennya di kantor, cuma kayak pacarannya orang nih ngalih bertamu. Nah kecuali misalnya ada berdahulu pelicinnya, tapi pejabat kita di sini bagus pemberataan ya Allah, menyamanakan lawan masyarakat tetapi mengalihi. Menangka itu kalau konon menjabat, ya kan? Seorang masih menjabat kurang muar sudah, jujur ada. Hendak tanda tangan duit, hendak tanda tangan duit, urusan ini duit terus. Seorang menjabat gitu orang muar, ampih menjabat pak, dihari orang lagi lah, ya kan? Nah berarti nama kelakuan seorang dua nama olah orang muat. Nah, jangan sampai nangka itu jadikan jabatan dari wasilah untuk nyamannya kita di negeri akhirat, memudahkan orang, menyamanakan orang berurusan, imung orang, gembira orang. Walaupun orang kadang membalas dengan bahasa kasarnya dengan duit, doa orang itu luar biasa dari hanya sekadar duit. Terima kasih Pak lah, orang ini miskin dibantu bujur-bujur keurusan nilai umpama di kesehatannya kak, terima kasih Pak jaga kadepian menolongi akan nah kayak Pak Habibnya ulun ini baranak misalnya operasi nang laki nak bedoyan mau unjun, minta maaf lah. Ayo, anak berapa sudah? 11 ikung. Lagian semuanyaan kawa basic klub bola. Ini yang ke-12 nih. Maka operasi ke-12-nya Masya Allah. Dimudahkan ulun kada kawa yang memberi pian, ulun mendoakan aja nah. Mudahan pian panjang umur, sehat afiat. Ketika ketulusan doa seseorang itu Allah ijabah, Allah kabulkan, lebih berharga daripada sekadar duit. Pian pilih mana nah orang memberi karena kita menolong ini membantu satu urusan dibarinya 10 juta. Misalnya nih, lawan doa tadi awak sehat, umur panjang, rezeki mudah, memilih mana pian? Keduanya berdua aja. Bentar. Artinya apakah harus bentuk balasan dari Allah itu berupa materi dunia, ada harus duit, itu maksud ulun. Jadi jadikan diri kita ini orang yang bermanfaat lawan orang lain. Itu tuh maksudnya dunia yang kita miliki ini jadikan sebagai jembatan untuk negeri akhirat kita. Jadi ketika keimanan sudah Allah berikan lawan kita, Allah anugerahkan lawan kita, ini yang patut disyukuri. Perkara urusan dunia ya walaupun kada kaya orang, tetapi iman yang Allah berikan ini nang ngajak diingatkan di hati itu. Alhamdulillah ya Allah, bangun kuring boleh pian jadikan ulun orang yang beriman. Alhamdulillah ya Allah, pian jadikan ulun sebagai umatnya Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah, pian jadikan aib ulun ini pian tutupian, kada pian buka lawan orang lain. Amun pian buka,
kadada orang yang hormat lawan kita. Ya kan, mengaib dosa kita dari Allah buka. Kadada orang yang hormat yang menghargai lawan kita. Kenapa orang hormat menghargai lawan kita? Allah menutup aib-aib kita yang banyak. Ya kan? Allah sayang, Allah tutupi ya. Beda lawan umat di zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel itu ketika mengerjakan dosa, orang kerenang tahunya, tetapi hukuman Allah Ta'ala lawan orang-orang Bani Israel itu ada pemberitahuan di muka rumahnya, tulisan nang apa dosa nang ini kerjakan, sehingga tahu orang nang melewati rumahnya tuh bertulisan di muka rumah dosa seorang itu. Inya kan ada kisah, tapi kabar ada tulisan di muka rumah, ada hukuman daripada Allah Ta'ala. Ya kan, imbah tungtung tarawih tadarus misal bagus loh, sekalinya makan warung, takkan ada warung yang buka nih, warung loh nang kopi 50.000, ya kan? Bertulisan di muka rumah. Padahalnya kalau berkisah-kisah itu hukuman dari Allah Ta'ala. Ada kita umat Rasulullah ini ada dalam tahunnya kecuali kita bahabar atau terpendek kawan. Nah, ya tahu ada dalam tahunnya. Kasih sayang Allah Ta'ala. Ya kan? Jadi menutup aib kita itu nikmat yang luar biasa dari Allah Ta'ala juga. Nah, kemudian ulangan terakhir Nabi mengatakan, ya Allah, rezeki ulun dari biaan. Ya, ini menguatkan tawakal kita kepada Allah Ta'ala, bahwa yang rozak itu Allah Ta'ala semata di hati anakannya. Ya, mau diuntung tetap kita berterima kasih lawan orang yang berbuat baik lawan kita. Jika umpama kita jadi karyawan atau anak buah di pasar nilai, tetap berterima kasih lawan bos yang menggaji kita. Tapi di hati tetap berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala sahaja yang memberi rezeki lawan aku. Adapun bos atasan yang menggaji kita itu hanya perantara dari Allah Ta'ala. Tapi di hati kalau saya diucapkan dimuntung, ya kan, ini kadang nih bosai Allah Ta'ala nih yang menjulungi lain pian. Oh, kejar bos kayak itu pak. Esok terus ada lagi turun ke toko lah ya. Ya Allah, jangan diucapkan itu hanya keyakinan itu di hati. Melatih supaya jangan bahasa kasarnya tuh kita itu bertuhan lawan makhluk bahasanya, tetapi di hati mengatakan. Jadi keimanan yang Allah berikan adalah sesuatu anugerah yang luar biasa di dunia ini. Yang kedua apa? Wa naf'ul muslimin, memberikan manfaat kepada orang-orang Islam dan juga kepada siapa juga pun dari makhluknya atau hambanya Allah Ta'ala. Memberi manfaat itu tahulah orang itu karena sabab kita, kayak itu maksudnya, lalu nyaman orang, gembira orang, himung orang dengan sabab kita, baik dengan perbuatan kita atau tingkah laku kita atau ucapan kita yang memberikan manfaat lawan orang lain. Seorang ini kada kau membantu lawan duit, misalnya nih lawan orang lain nih, ya kan? Nah, akhlak nang baik barang nang kawat diberikan, disebarkan kepada orang lain. Jadi bahasanya itu kayak ini menolongi kata kawat, mengganggu barang jangan. Nah, paham? Memberikan manfaat dan tolong orang lain. Apakah lagi misalnya sudah duitnya kawat kita, tenaganya kawat belum makin. Kayak ini masjid mengadakan buka puasa, duitnya kita antar misalnya nih, tenaganya
Pak Haji nang menyumbang sebulanan nih, menyiapkan piring, cangkir, menyampaikan ini pulang masjid, ayo, ini bagiannya aja kan? Karena menyempuni pulang, ayo ini sudah duit tenaga pulang nak sidin sumbang, luar biasa kan? Ada sebagian kita kadang sudah duitnya sudah hairah, dah koler anu yang alih ya, anu duitnya aja yang berapa habis sehari misalnya buka puasa 2,5 aja panitia. Nah 2,5 dalam lebih 500 barangnya saya bubuhan nambah simpun. Jadinya Mbah Tuntung buka puasa kada juga ke masjid di luar situ benarai bapak karena menuntung aja sehari menahan aja kosidin ya kan bagus. Karena kayak itu hartanya nang hadir. Ada juga urung ada kawan panitia menyumbang duit anak bergani barang apa kira-kira yang perlu kita simpuni nih, yang kita siapakan nih ke panitia piring misalnya siapakan, karena Mbah Tuntung basuhilah, dibalik kada pedulinya, yang penting ada undanilah manfaat kawan orang banyak, apalagi satu orang buka puasa tenaga barang. Ada juga yang duit kada kawa tenaga kada kawa pemikiran kawainya. Artinya bagusnya nang kayak ini panitia lah kita misalnya buka puasa nang kayak ini. Umpama misalnya kayak pacarannya supaya nyaman, anu jamaah nyaman, masjid bersih juga. Nah, menurut turun panitia yang kayak ini, karena pemikiran darahnya menyumbang duit cara kawa tenaga sini nggak tapi kawa pikiran kawa manfaat juga. Ada nang saya turun duit tahu aja biar nang ada di turun mencari zakat misalnya kayak. Hendak kawan tenaga kegaringan, hendak berpikir mikirkan diri seorang mungkin kada tapi kawan. Jadi ulun hadir nih empat makannya aja, nah kada apa-apa. Asal mau hadir ya dalam majlis kebaikan. Guru betakon apa tadi guru? Misalnya apa? Tunai, yang itu tuh, apa tadi? Nyata kada puasa dulu baik. Nyata kada puasa. Si A itu lah misalnya kada puasa dulu jadi jar guru kada bude hikam menyangka jahat lawan kurang apalagi sampai menuduh nang itu kada puasa. Kayak apa kada menyangka jahat, kayak apa kada menuduh tak imbai lawan orang makan di warung sakaduk ayo puasa lah bro. Nah berarti sama nih kada puasa juga nih ya. Umpat juga buka puasa dulu di Masjid Kamarudin nih. Umpat juga maka sungsung pada puasa hadir. Misalnya kayak guru, biasa nyanggap umpat makan kita menyatakan dosa yang membuatkan orang puasa memberi makan hambanya Allah Ta'ala. Tapi itu pada puasanya guru biar jangan kita ngati juga ya kan muninya nak umat makan kada apa-apa lainnya sambil baju duntan maka kamu itu ditangati harapan apa mudahan ya kan barakat makan nasi orang buka puasa nih kalau kena kada esoknya kan kalau pina mau puasa nih kan masih ada harapan kita kada menutup apa namanya pintu seseorang itu hendak menjadi baik. Jangan ditangati juga, nah ini kada puasa paginya berbuka bertambah kencangnya dimamai orang ya kan jangan juga kasihan juga ya kan aja empat di sini tuh asal bimbai orang makannya jangan pada hulu nahap muha uyuh pada puasa luar biasa uyuh pada puasa makan pengencangnya orang pada puasa kasihan ya kan. Jadi memberikan manfaat kepada orang muslim, orang Islam, orang beriman dan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dua perkara yang luar biasa ini ya. Wa khaslatan la syai'a habbathu minhuma. Dua perkara yang sangat jahat yang paling kada baik di alam semesta ini. Apa yang pertama? Asyirku billah. Syirik lawan Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala, menduakan ya, menduakan.
kita orang beriman, apalagi rancak aja hadir ke majlis nih, rasanya mau syirik jali itu tidak akan tegawi. Syirik jali itu apa? Syirik nampak, menyembah matahari itu syirik naranya ya kan, menyembah pohon ya syirik naranya. Kadang mungkin kita tegawi, karena kita takutan akan itu syirik khafi ya kan. Apa diantaranya beribadah karena Allah Ta'ala tuh, itu bisa menjadikan syirik yang samar. Kenapa jadi menyumbang di masjid untuk buka puasa? Bah, seorang mau kada menyumbang supan, seorang penyugihnya di kampung sini, nang kada sugih jawani membukakan orang puasa, seorang penyugihnya kada lah, lalu menyumbang. Kenapa dorongannya? Takutan disangkat orang engke. Nah, berarti kada Allah Ta'ala. Ya, banyak perkara-perkara yang mengolah ibadah kita itu rusak karena tujuan yang selain mengharap ridho Allah Ta'ala. Kenapa jadi sembahyang tarawih tegawi di rumah sembahyang saja kada tegawi, iya kan? Ini di masjid tegawi. Kenapa? Supan seorang kada tarawih, rumah para masjid. Kada turun ke masjid, kada tempat tarawih disangka kurang kainan. Kenapa jadi rajin sembahyang berjamaah di masjid? Supan seorang ketua masjid pang, misal. Mun kada sembahyang di masjid berjamaah, kalau bina apa namanya diambil jadi ketua masjid. Nah, berarti kenapa tujuannya? Karena jabatan, bukan karena itu. Ibadah kita semata-mata karena Allah Ta'ala. Kenapa tadarus ya kan? Karena ini bulan yang keberkahannya luar biasa. Ibadah sunnah pahalanya kayak ibadah wajib di bulan lain. Ibadah wajib berganda-ganda daripada ibadah wajib di bulan lain. Makanya rugi benar kalau seseorang itu, di hadis Nabi itu rogiba anfurajul, rugi benar seseorang itu ketika bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan, inya itu kadang mendapatkan keampunan dari Allah Ta'ala. Rugi benar dari Rasulullah. Artinya apa? Bulan Ramadan kurang lebih kayak di bulan lain juga kada ada peningkatan amal ibadah. Di bulan lain Al-Quran kada terbuka, kada terbaca. Di bulan Ramadan kayak itu rugi benar. Padahal ini kesempatan kita ya. Di bulan lain tuh kesibukan kita luar biasa mengurus dunia nih. Di bulan Ramadan nih aturannya ada pengurangan urusan dunia. Barang nyata aja dahulu kayak besokan habis subuh nih, adalah lagi yang mengupik sambil makan untuk di warung sambil berokok, ada jawab. Kayaknya siang bang, anggap jam 1 habis zuhur adalah makan siang lah, ada jawab. Nah, karena ada aktivitas yang bersifat keduniaan, maksudnya dapat coba bang diisi lawan amal akhirat. Nang Quran kalau terbaca di bulan lain tuh, bulan Ramadan ini baca. Amun nang lancar aja tuh ya kalau sejus sehari itu insya Allah dapat aja. Sejus sehari. Amun lembaran Quran itu kurang lebih 10 atau 9 lembar. Sejus tuh anggap 10 lembar lah. Sembahyang fardu 5 waktu. 10 bagi 5 2 kalau 2 lembar. Habis subuh 2 lembar. Habis zuhur, habis asar 2 lembar. Oke lah, habis maghrib itu mepet waktu. Habis isya lawan sebelum sahur. Di bulan lain kita kata kau sembahyang qiyamul lail, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Bulan Ramadan ini mengusahakan kawa. Oke lah kebinian misalnya nih menyiapkan sahur nang laki nih.
Jakapang misalnya jam 4 bini pahadangan bamasak tunah kita nang lakian nih barang taubat dah 2 rakaat sembayang hajat dah 2 rakaat ini nang nyata bangun mun kada bangun kada sahur judulnya tanggulo ngene bangun TV dibuka HP di otak-atik ruginya pang di bulan lain sudah kada kawa bulan Ramadan ini barang dikakawakan itu toh ya kan menyempatkan waktu nang di bulan penuh keberkahan ini jadi jangan sampai rugi kita ini ketika keluar habis bulan Ramadan kayak itu aja puasa sekedar menahan makan minum muntung tetap aja ulah menyambati orang misalnya nih muntung tetap aja adu asah hati tetap aja pahilian naudzubillah menjadi ya kamu masih sama aja kelakuan daripada di bulan yang selain Ramadan ini rugi kita ya. Nah, jadi syirik itu tadi menyekutukan Allah secara zahir seperti menyembah berhala, menyembah matahari, patung atau bulan atau pohonan itu pada tegawi kita dan syirik khafi ini dengan hati-hati beribadah latih hati kita untuk semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala latihan sampai orang engken tak ada lah bukan masalah yang penting kita berbuat baik sampai orang minta tangguh kan bang itu tadarus setiap malam tawain dah mengunting wadai berian orang benarai karena ya kan tetap aja gawe tadarus biar menyambat apa kan memang tujuan kita kada karena itu seandainya pengguru dasar tujuan anak mencari wadai guru ubah tujuan tadi rugi baca Al-Quran upahnya wadai lah wadai dimakan habis proses dalam perut keluar jadi kotoran pahala ada dapat ruginya Pak jadi nampak membaca Al-Quran tadarus Al-Quran mengharapkan ridho Allah Ta'ala 1 dibalas 10 huruf Al-Quran itu kita baca 1 dibalas 10 alif lam mim ya Rasulullah bukan 1 huruf tapi alif 1 lam 1 mim 1 30 kita dapat kebaikan ayo kali sejus kalau semalaman pahalanya di akhirat pahala itu pada kehabisan itu yang kita cari ya perkara di dunia orang wadai apa alhamdulillah kada jarak langsung panjat kada harus di masjid Nurudin dunia aja jangan wadai baju putih hati dajar nah misalnya nilai panitia paham-paham juga tuh sarut suara kawan ya siapa kan baju putih bilang minimal itu ya kan nah nomor 2 nama wadurru lil muslimin perkara yang paling jahat di dunia ini selain daripada syirik kepada Allah yang pertama yang kedua wadurru lil muslimin memberikan kemudaratan mengganggu lawan orang lain baik dengan perbuatan kita atau dengan perkataan kita atau dengan kelakuan tindakan kita. Nah orang itu bahasanya tuh sakit hati gara-gara kita. Ya kan? Minta maaf kita tadarusan memakai mic luar misalnya. Nah harus juga kita itu toleransi lawan jiran sekitar masjid. Anggap misalnya paling lambat jam 10 tuh nah itu paling lambat benar sudah amun tadarusan memakai mic keluar sudah jam 10 masih lagi kita tadarus silahkan aja tapi pakai mic dalam nah, tapi ini guru yang mengaji siapa yang kada ketujuh huruf bujur tetapi ada sebahagian orang nang hendak jam istirahat itu inya tuh nak kada kawa mendengar bunyi-bunyi nang nyaring bentuk apapun itu walau mengaji inya kata kawa guling karena ada suara nang nyaring itu ada sebagian orang yang kayak itu mengganggu pada kita jadinya apalagi misalnya ada nang
jiran kita, jiran masjid ini minta maaf non muslim. Hendak menegur dia harus bisa dipukuli ibunya sama masjidan. Mengganggu orang, bukan ayat Al-Qur'annya yang mengganggu, bunyinya nina. Jadi kita harus bijaksana juga. Syiar Islam silahkan, tapi kebijaksanaan perlu juga. Pakai dalam nang sekitaran kita ini jangan mendapat sudah jam 10 ke atas. Ada orang tuh memang ada kawat guling karena mendengar suara nang nyaring. Amun kita alhamdulillah pahadangan nang kuliah subuh ini jangan 3 kali mailan sudah. Bilang pengen guru ini jangan. Empat kali awal gue istak sampai kita. Alhamdulillah guling kita tapi ngalih. Nyaring kok meker. Apalagi urusan nang penyanyi pedangdut sampai jam 2 sampai bersahur. Janganlah, kasihan mengganggu orang lain. Tapi jadinya budaya kadang-kadang menagurnya berarti menerima aja buahnya nih. Menerima apa? Nak menagur parang tajak sudah dipinggang. Ada kau menagur orang, nah kita paham-paham. Ya, jangan sampai gara-gara kelakuan kita orang terganggu dan harusnya ya karena ya sebutin lagi lah. Qala alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama. Jika merancak-rancak hadir di majelis yang di situ ulama menyampaikan ilmunya. Rancak-rancak hadir di majelis. Wastima'i kalamil hukama, dan rancak-rancak mendengar nasihat orang-orang nang ahlul hikmah nang ini bernasihat, iakah menambah gemar kita kepada akhirat. Majelis itu cari nang menambah gemar kita kepada akhirat. Cari guru nang menambah gemar kita kepada akhirat. Amun kalau menyambat malah cadaran kawan-kawan sidin malah menambah rame lawan dunia. Kayak lagi dahulu bakoler ibadah malah berami lawan dunia. Terus saya ulama terbagi dua, ada ulama warasatul anbiya, ada ulama su. Ada ulama yang mewaris para nabi ilmu amalnya cuma kita kawannya. Ada ulama su, ulama yang menjadikan menambah kegemaran hati kita lawan dunia. Bisa kan memahami seorang, melihat seorang. Aku kawan bompat majelis ini bertambah rajin beribadah ada mencadang bertambah mencintai lawan dunia. Karena kita dulu ada boleh kita bersahabatan cuma lihat di seorang paham aja kita. Cari majelis ulama yang menambah gemar hati kita dengan berakat kawan lawan sidin, hadir di majelis sidin merajini dalam beribadah cinta lawan Allah dan Rasulullah. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binur hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah ilmu yang menyampaikan dekatnya kita, cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah. Kama yuhyil ardhal maitata bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan. Kalau hendak hati kita ini hidup, ya kan? Arti hati hidup napa? Nyaman, mudah, ringan melaksanakan taat kepada Allah. Bergaulah dengan ulama yang warasatul anbiya. Mudah-mudahan kita berkah, selamat dunia akhirat, terkabul segala hajat. Dan Allah mudahkan kita mengisi bulan Ramadan ini dengan taat ibadah kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Biqudri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunat isyraq.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma shalli ala Muhammad.
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم 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 صل عليه وسلم